Buat kalian yang punya duit 4 jutaan, kalian yang mau berniat buat beli handphone baru, terbaru tahun 2022, stop dulu. Karena mantan flagship yang satu ini udah mulai turun harganya. Oke, jadi seperti yang udah gue bilang tadi, kalian punya duit 4 jutaan, pengen berniat buat beli handphone keluaran terbaru 2022 ini, stop dulu ya. Karena mantan flagship yang satu ini udah turun harganya. Jadi gue mau unboxing satu buah handphone dari Samsung. Seperti yang kalian udah tahu, jadi ini adalah Samsung Note 10. Ini gue beli resmi yang garansi sen, tapi udah nggak ada garansinya ya. Karena ini keluaran handphone tahun 2019, tepatnya bulan Agustus atau September gitu. Jadi kurang lebih udah 3 tahun nih handphone. Dan sekarang harganya di 4 jutaan aja. Begitupun dengan handphone ini gue dapat di harga 4,6 jutaan. Nah, jadi sekarang gue mau unboxing nih. Kita lihat dari boxnya udah dekil ya. Yang menandakan ini boxnya sebenarnya ngasih ori punya sen Samsung Sen ya. Di sini kenapa ada klap kelip di bagian atas, karena ini harusnya screen protector pada saat awal pembeliannya ditempel sama sellernya di bagian atas. Di sini ada keterangannya Note 10, ada gambar S Pen-nya. Di bagian belakang ini udah ada keterangan spesifikasinya juga sih. Dia udah super speed dual pixel, kameranya 12 megapiksel OIS. Jadi udah Full HD Plus Dynamic AMOLED ya, bukan Super AMOLED lagi. Dan di sini ada keterangannya 256 GB untuk internalnya. Di sini udah kelihatan juga ya segel dari sennya pada saat dulu orang pertama kali unboxing. Oke, langsung aja kita buka untuk yang kesekian kalinya. Jadi udah kosong. Oh ya, di bagian bawahnya ini ada keterangan nomor email sama warnanya. Kebetulan ini warnanya warna hitam ya. Jadi ini udah ada lagi langsung paketnya ya si handphonenya. Jadi di sini bagian sini nih ada, oh ini harusnya ada tempat SIM ejector nih, tapi nggak ada SIM ejectornya. Jadi udah berapa tahun SIM ejectornya mungkin hilang kali. Dapat casing ya, tapi kayaknya ini bukan casing bawaannya dah. Tapi nggak tahu dah waktu awal baru casing bawahnya kayak gimana, gue belum tahu. Tapi ini kayaknya casingnya bukan casing bawaan sih. Tapi gue dikasih casing ori. Nah yang ini nih, casing ori dari sellernya, Samsung ori. Tuh, cakep casingnya. Nah, oke. Di bagian dalam ini seperti biasanya ada ini ada kwitansi pertama kali sellernya beli. Nggak kelihatan ya putih banget karena juga tulisannya udah hilang. Di sini ada keterangannya doang lunas gitu. Ini ada Star Guide atau panduan singkat berserta kartu garansi. Nggak kelihatan juga ya keputihan ya. Oke. Terus ini langsung ada unitnya, kita singkirin dulu. Di bagian dalamnya ini kita dapat charger dan semua barang semua kelengkapannya masih orisinil ori punya. Ini ada charger outputnya 25 watt. Dia udah mendukung Type C to Type C ya. Jadi bukan USB to Type C. Jadi sudah Type C to Type C. Kayak handphone Apple ya. Apple zaman sekarang kan udah Type C to Lightning ya. Nah, ini colokannya juga Type C to Type C tuh. Ya kan? Type C tinggal colok di sini sama Type C colok ke handphonenya. Oke. Terus bagian dalam ini harusnya ada ear tipsnya ya, tapi ini kosong. Tuh. Nggak ada lagi. Jadi mungkin si orang pertama kalinya udah kebuang atau gimana. Dan dia masih ada headset Tune by AKG-nya. Kelihatan gini AKG. Oke. Ini masih orisinil punya kata si seller. Oh, ini ear tipsnya ternyata ada di sini. Tuh. Ya, ada ternyata. Ini katanya masih bawaannya. Bawaannya kan Type C ya, bukan colokan jack 3,5 mm lagi. Dia udah nggak pakai colokan 3,5 mm lagi ya. Jadi ini AKG katanya si ori, tapi nanti gue tes kualitas suaranya. Udah itu aja isinya, kosong nggak ada apa-apa lagi. Sip, langsung aja kita ke unitnya. Ini dia. Nah, kalau gue cek ya unitnya ini, kemulusannya itu dia sekitar 90% lah, karena dia masih tetap ada lecet-lecet. Namanya handphone second, masih ada lecet-lecet di bagian sisi kanan kiri atas. Dia ada lecet-lecet kayak ini, kayaknya bekas bongkar pasang ketika dia pakai ini deh,
pakai hard case atau soft case gitu. Kayak kelihatan kayak bukan gompel ya, bukan. Jadi kayak kelihatan kayak cuman lecet-lecet gitu doang sih. Nggak ada dent, tapi cuman lecet-lecet doang tuh kalau kalian kelihatan tuh. Di bagian belakangnya sih mulus, nggak ada baret-baret, nggak ada. Ini juga masih tertempel untuk stiker apa namanya IMEI-nya. Tuh bagian belakangnya dia ada 3 buah kamera ya. Jadi kamera telefoto, kamera ultra wide sama kamera wide sama si LED flash. Oke, bagian atasnya juga ada lecet-lecet sedikit kok. Tapi nggak ada gompal gitu, bekas dent, bekas jatuh nggak ada. Bagian depannya juga baret-baret halus dikit sih ada. Tapi nggak terlalu, bukan yang baret banget. Oke. Bagian kirinya dia ada tombol power, terus sama volume up and down. Bagian bawah speaker, S Pen sama mikrofon sama colokan buat ngecasnya ya. Coba S Pen-nya kita cek dulu nih. Tuh, ini S Pen-nya. Warna hitam juga ya. Kalau warna hitam, S Pen-nya juga otomatis warna hitam. Oke, coba kita nyalakan. Sip, Samsung Galaxy Note 10. Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy Note 10. Tadi gue kelupaan kali nyebutinnya ya, mereknya. Jadi di judul sebenarnya juga ada kok. Oke, jadi ini ya biasa kita setup dulu aja nanti. Samsung, oke, cakep. Kemulusannya 90% lah ini ya. Bukan yang mulus banget, tapi nggak ada dent atau gompal-gompal, nggak ada. Dan juga kita lihat di sini, ini nggak ada yang sama sekali layarnya bermasalah ya. Kayak misalkan layar green tint atau ada tompel lah, atau shadow lah, ini nggak ada. Kalau putih begini ya dia putih bersih. Tuh, kalian bisa lihat ya, di pinggir-pinggirannya juga nggak ada sama sekali tompel-tompel titik-titik gitu, nggak ada. Dan layarnya nggak ada warna kemerah-merahan, nggak ada. Semua ini bening. Ini layaran 6,3 inch ya. Di gua compact, tapi feel-nya itu di genggaman ketika kita megang, gila, ini eksekutif muda banget. Tinggal kita nulis pakai S Pen set. Cakep. Ya udah, ini gua setup dulu. Nanti gua lanjutin lagi tes berbagai macam tes kamera, tes benchmark mungkin. Oke. Yaudah, ini gua setup dulu ya. Oke, jadi ini dia udah gue setup sedemikian rupa, udah gue masukin fingerprint, sensor, wajah, dan segala macam udah gue install aplikasi-aplikasi yang mau gue uji. Oke, jadi di sini ini Samsung Galaxy Note 10 ya. Kalau gue lihat first impression gue sih handphonenya nggak compact banget sih, dan juga nggak besar banget juga. Ini ngepas aja di tangan gue, karena layarnya kan 6,3 inch ya. Beda sama yang Plus punya itu 6,7 atau 6,8 inch gitu. Yang lebih besar sedikit ya. Oke, jadi ini unit yang gue punya ini garansi resmi Sen ya. Walaupun udah nggak ada garansinya. Tapi ini dijamin sinyal aman sentosa karena resmi Indonesia. Jadi unit yang gue punya ini masih mulusnya 90%-an lah. Jadi sekarang gue tes dulu fingerprintnya. Jadi dia udah pakai ultrasonic ya. Kita tes dulu ya. Tuh, langsung tanpa nggak usah ditekan-tekan banget gitu. Tuh, langsung. Dan sensor mukanya lumayan cepat juga sih, tapi nggak terlalu cepat kayak handphone zaman sekarang sih. Intinya sih Samsung Galaxy Note 10 ya fingerprintnya udah cepet, mukanya juga udah presisi banget kok. Terus kita lihat dulu nih untuk Androidnya nih. Android berapa sekarang nih? Gua cek dulu, dia biasanya ada di bawah di tentang ponsel. Nah, oke. Informasi perangkat lunak. Oke. Versi Androidnya dia Android 12, versi One UI-nya One UI 4.1 ya. Ini Android 12. Oke. Jadi dia udah kelebihan. Dan Android 12. Sip. Kalau nggak salah ini jadi Android yang terakhir dari Android 12 ini. Karena handphonenya udah 3 tahun cuy. Terus sekarang kita tes dulu nih untuk berbagai jenis sensor yang udah gue install nih. Di sini ada Antutu Benchmark udah gue install, udah gue uji. Dan dia mendapatkan skornya 454.557. Ini Android Antutu Benchmark versi 9.4.4 ya. Antutu Benchmark yang versi terakhir. Yang kalau kalian download di website resminya ya. Di sini ya lumayan juga 454.000 karena dia pakainya Exynos bukan si Snapdragon 855. Kalau pakai Snapdragon 855 kemungkinan bisa sampai 470.000 apa 480 ribuan. Terus gue cek baterainya di aplikasi acu baterai ini masih belum kedeteksi ya, karena kan ini baru gue install dan juga belum gue
cas segala macam gitu. Biasanya butuh 1 kali 24 jam atau berapa gitu. Terus kita buka aplikasi AIDA 64 ya. Di sini kita lihat CPU-nya dia pakai Exynos 9825 ya. Oke, sesuai. Terus layarnya dia ini Full HD ya, Full HD Plus Dynamic AMOLED 6,3 inch ya. Tapi refresh rate-nya masih di 60 Hz. Belum yang 90 Hz apalagi 120 Hz. Baterainya dia di sini 3500 mAh, oke. Terus sensor-sensor. Harusnya se-flagship sih sensor-sensornya ya udah otomatis lengkap lah ya. Nah, semua ada tuh kecuali sensor suhu yang nggak ada. Tuh, semua nggak disilang, semua ada. Gyroskop, orientasi, cahaya, akselerometer, jarak dekat, magnet, sensor tekanan juga ada nih. Tekanan biasanya nih buat yang anti air nih. Biasanya buat anti air yang tekanan itu. Terus device info HW-nya sama kayak AIDA ya sistemnya nih ya. Tuh. Dia chipsetnya 9825, fabrikasinya dia 7 nanometer. Oke. Terus apa lagi ya? Kita cek lagi untuk, oh iya, ini gue belum ngecek ininya nih yang seperti biasa nih. Kalau kalian beli handphone Samsung kan ngeceknya dari sini ya. Wah, putih banget. Kalau merah, gue nggak ngetes layar ya. Dia nggak ada gompal ataupun green screen gitu. Nggak ada hijau juga, nggak ada. Terus biru juga nggak ada. Intinya semua bersih nih, yang putih. Bersih, layarnya nggak ada kendala sama sekali. Sip. Terus kita cek untuk kameranya nih. Kamera belakang dulu. Wih, kameranya lumayan juga, bening banget nih. Dia 12 megapiksel aja ya untuk kameranya ya. Terus kamera depannya. Nah, itu dia. Oke, jadi menurut gue Samsung Galaxy Note 10 ini harga 4 jutaan itu menurut gue worth it banget. Desainnya cakep banget cuy, kotak sekotak-kotaknya tuh. Layarnya masih mengusung layar yang curve ya, yang flagshipnya Samsung punya yang sampai tahun sekarang ini. Ada juga seri yang Samsung Note 10 yang Lite itu yang layarnya flat ya, bukan yang layarnya melengkung gini. Dan untuk chipsetnya juga downgrade itu ada, yang plus juga ada. Jadi gue pilih yang di tengah-tengah. Oke. Ya udah, mungkin segini dulu aja unboxing sekaligus first impression gue handphone yang udah keluar 3 tahun yang lalu, yaitu Samsung Galaxy Note 10. Oh iya, satu lagi, S Pen-nya. Di S Pen-nya ini nggak ada masalah sama sekali. Gue coba-coba tadi masih aman jaya, lancar, sentosa. Tapi ada tapinya. Di S Pen-nya itu ketika ini S Pen-nya by the way original punya ya, original punya. Tapi ketika kita menyambungkan untuk action airnya atau yang biasa kita buat, misalkan kalau misalkan kamera kita nggak kita jepret pencet ini aja, itu udah nggak bisa. Tuh, misalkan ini kan koneksinya terputus ya. Ini gua sambungin dulu nih, coba. Dia ketika disambungin menyambungkan aja terus. Dan sesekali bisa, tapi ya ntar nggak bisa lagi gitu. Intinya kalau misalkan S Pen-nya ini nggak ori, dia nggak akan bisa menyambungkan kayak gini, otomatis terputus gitu. Karena banyak juga di forum-forum yang udah gua baca-baca, katanya kalau Samsung Galaxy Note 10 itu semenjak update software di Android 13, fitur action air-nya ini udah agak-agak aneh gitu, agak-agak ya bug-nya gitulah. Intinya gitu. Tapi kalau untuk coret-coret ya masih aman sentosa. Nih. Tuh, coret-coret masih aman sentosa, kelihatan nggak sih? Tuh. Vika Progress. Masih aman sentosa dicoret-coret ya. Dan untuk kayak sensor itu pointernya juga ada kok. Bukan yang abal-abalan KW-KW. Tapi memang bug-nya aja sih di Android 13 ya. Ya udah, mungkin segini dulu aja first impression unboxing gua untuk Samsung Galaxy Note 10, RAM 8GB, internalnya 256GB. Jadi buat kalian punya duit 4 jutaan, menurut gua ini menjadi salah satu pilihan yang tepat selain kalian mau beli handphone yang terbaru tapi nggak ada fitur flagship. Paling kan kalian handphone yang terbaru dapat ya ala-ala HP-HP mid-range. Tapi kalau kalian Samsung Galaxy Note 10, fitur flagshipnya dari Samsungnya udah
berasa banget. Oke, yaudah segini dulu aja video dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit. Samsung.